Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya begini ya, masuk neraka ternyata bukan karena dosa. Ya, ke neraka itu ternyata bukan karena dosa. Kalau orang masuk neraka karena dosa, maka tidak ada orang masuk surga, betul? Ada nggak orang yang nggak berdosa? Ada nggak? Nggak ada. Pak, gimana itu Pak pastor yang sudah sepuh, ya, yang sudah tua, ya, demi nama Bapa Putra Roh Kudus, orangnya hidupnya tulus, suci. Itu punya dosa nggak Pak? Lah wong demi nama Bapa Putra Roh Kudus itu aja udah dosa kok. Ya. Pak pendeta itu Pak, yang koar-koar itu punya dosa nggak Pak? Yang haleluya, ya dia terima duit dari partai politik, ke situ lagi ya. Haleluya, anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita dukung Anies. Ujung-ujungnya ke situ juga, mata duitan juga. Pendeta yang ikut politik ya umurnya tidak lebih dari 10 tahun. Catat baik-baik ya. Ini sudah dibuktikan loh ya. Sejak Anda terima duit dari dunia politik ya, seorang hamba Tuhan, catat tidak akan lebih 10 tahun sudah mati ya. Ya. Banyak yang di daerah-daerah yang terima duit ya karena politik 10 tahun kemudian nggak nyampe 10 tahun mati. Ya, catat baik-baik, Anda boleh catat. Pendeta-pendeta yang terima sumbangan ya, sumbangan untuk politik beda dengan sumbangan yang lain, donasi lain beda. Tidak nyampe 10 tahun ya. Ya, maksudnya tidak nyampe 2 masa jabatan. Kan kalau mendukung seseorang gitu kan ya. Kok jadi ngomongin Anies lagi ya. Kok jadi ngomongin donasi politik lagi ya. Begitulah moral seorang pendeta mata duitan tuh ya kayak begitu ya. Rela apa? Karena cinta uang. Akar segala kejahatan itu cinta uang ya. Kemudian makin terbukti omongan HTD ya bahwa Tuhan mereka adalah perutnya berapa ya? Filipi apa Efesus 2 ayat 19 atau 3 ya sudahlah, pokoknya itu ada ayatnya ya. Tuhan mereka adalah perutnya. Oke. Sekarang kita bahas bahwa ke neraka itu bukan karena dosa ya. Kalau orang ke neraka karena dosa, nggak ada yang bisa masuk surga, sebab nggak ada orang yang tidak berdosa, betul? Karena kita mewarisi dosa yang diwariskan oleh Adam. Kuasa dosa itu maut, mati, kekal, makanya kita bisa mati, betul? Karena kita mewarisi dosa Adam. Andaikan gen kita itu bukan Adam yang dosa, maka kita tidak mati. Ya, kita akan menjadi ciptaan Allah yang kurang lebih sama dengan malaikat, kurang lebih ya, tapi punya tubuh. Ya, dan itu tidak bisa mati, ya. Sekarang masalahnya kan kita sudah mewarisi dosa dari Adam, maka kita bisa mati ya. Lalu semua manusia itu kalau ukurannya adalah dosa, maka semua manusia masuk neraka. Pak, bagaimana kalau ditimbang-timbang antara perbuatan baik dengan dosa, Pak? Enggak akan bisa. Siapa yang bisa ya menunjukkan ke saya bahwa pahala lebih banyak dari dosa? Siapa yang bisa? Enggak ada jaminan gitu. Ya udah gak jadi deh, aku mau bikin lelucon tapi aku nggak jadi ya. Betapa rapuhnya kita dengan yang namanya dosa ya. Sudah bertahan di diri kita tuh, mempertahankan diri, jangan berbuat dosa lah gitu. Dosa itu kan pikiran, mata, telinga, mulut tuh semua sampai bawah perut segala kan. Sumber dosa semua itu ya. Tidak pernah ada pahala dibanding-bandingin dengan dosa terus banyak pahalanya, nggak pernah ada. Dan nanti di penghakiman terakhir ternyata tidak ada timbang-timbang pahala, saudara ya. Oke, jadi firm ya, valid ya, bahwa ke neraka bukan karena dosa.
Lalu karena apa Pak Pendeta Dede? Sebelum saya menjawab, saya mau cerita soal dosa dulu. Enak ya, di zaman Adam sampai Musa, dosa itu tidak diperhitungkan loh. Anda mau LGBT, selama Adam sampai Musa tidak diperhitungkan dosanya. Mau bersetubuh dengan anak sendiri, dengan bapak sendiri, tidak dihitung, tidak diperhitungkan dosanya. Contohnya 2 anak Lot yang perempuan itu bersetubuh sama bapaknya tidak apa-apa, karena itu era belum ada hukum Taurat. Di dalam Roma 5 ayat 13 dijelaskan bahwa belum diperhitungkan sebagai dosa karena belum ada hukum Taurat. Di ayat 14 yang diperhitungkan adalah sejak Adam sampai Musa itu hanya dosa karena waris dari Adam. Kuasa dosanya adalah maut, tok itu tok. Untuk mengatasi itu ya harus percaya kepada Tuhan huruf besar semua Yahweh ya, lalu harus melaksanakan kurban bakaran sebagaimana Nuh juga melakukan kurban bakaran ya. Kejadian 8 ayat 20, walaupun Nuh itu seorang petani. Kejadian 9 ayat 20, Nuh itu seorang petani tetapi mempersembahkan kurban bakaran, beda dengan Kain. Kain itu petani yang dipersembahkan sayur mayur, makanya tidak diterima Tuhan. Ya, Habil juga melaksanakan kurban persembahan bakaran ya. Oke, jadi dosa nggak diperhitungkan Pak? Enggak, makanya enak kalau mau hidup di zaman Adam sampai Musa. Ya, Anda mau bunuh orang mau apa nggak dihitung itu. Ya, dulu belum ada hukum Taurat, belum ada aturan, belum ada hukum. Kemudian Musa sampai Maleaki era nabi-nabi, nah itu ada Taurat. Ya, Anda LGBT ya di dalam kitab Imamat berapa ya? Kitab Imamat itu ya, bersetubuh sesama jenis itu dihukum mati loh. Zina dihukum mati ya. Ada hukumnya. Ya, yang berbuat dosa. Sama era orang beragama dari Musa sampai Maleaki tetap harus percaya Tuhan Yahweh dan harus mempersembahkan kurban bakaran ya, kurban penebus dosa. Lalu era Yesus sudah nggak pakai lagi ya, cukup percaya beriman kepada Yesus ya toh. Kemudian dibaptis Markus 16 ayat 16, pertahankan keimananmu. Efesus 2, Efesus apa Filipi ya, tunggu ya, kalau enggak Filipi sepertinya, kalau enggak Efesus Filipi ya, Filipi 2 ayat 12, pertahankan keimananmu ya. Kemudian sampai mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Iman harus pada Yesus Kristus saja ya. Percaya, dibaptis dengan benar ya, maka kamu akan selamat. Oke. Dari semua itu Pak, yang namanya urusan selamat ya, itu karena iman Pak. Jadi seseorang itu ke neraka karena tidak beriman. Titik. Semua orang berbuat dosa, ada aturannya, ada hukumnya. Kalau kamu berdosa ini, cara menghapus dosa seperti ini ya toh. Dulu menyembelih kurban dulu ya toh. Semua orang berbuat dosa ya toh. Musa itu dosanya nggak kira-kira, Musa itu ya. Siapa lagi, Daud dosanya nggak kira-kira, Salomo dosanya nggak kira-kira. Kenapa dia tetap selamat? Karena dia sudah lakukan penghapusan dosa dengan kurban penghapus dosa, tapi imannya terjaga. Ini dia ya. Jadi iman ya, dosa tetap ada, semua orang berbuat dosa, tapi iman harus terjaga. Dan iman itu hanya pada Yesus Kristus tok. Saya mau kasih tahu ya, iman itu hanya pada Yesus Kristus tok, sebagai satu-satunya Allah yang benar, the only God ya. Anda yang masih gagal memahami di era sekarang ini ya, Anda yang masih penyembah Bapa, tak jamin, ini bukan HTD yang ngomong, ayat Alkitab menjamin Anda akan pulang ke rumah Bapa di dalam alam maut. Pasti. Kalau mau selamat, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Titik, nggak pakai muter-muter, nggak pakai Bapa dalam nama Yesus, nggak pakai ya toh. Anda yang suam-suam kuku, Anda akan dimuntahkan Allah di dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi clear ya. Jadi orang itu ke neraka karena tidak beriman. Kalau zaman sekarang karena tidak beriman pada Kristus Yesus. Anda yang beriman pada Bapa, beriman pada patung Yesus, beriman pada Maria ya,
udah pasti binasa. Jadi kalau mau beriman ya beriman pada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Roma 16 ayat 27. Apa kurang jelas ayatnya? 1 Yohanes 5 ayat 20. Apa kurang clear? Wahyu 1 ayat 8. Yesus itu Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega. Ya, bertaburan ayat Alkitab. Tidak pernah ada Bapa disembah, tidak pernah ada, dan Bapa tidak pernah jadi Allah. Sejak dari zaman purbakala, Bapa adalah sebutan untuk Allah khusus orang yang beragama Yahudi. Dia memanggil Allah itu Bapa. Kalau orang Jawa manggil Allah itu Gusti, tak kasih tahu. Gusti tidak pernah disembah, Bapa tidak pernah disembah. Yang disembah selalu Allah. Bapa kami satu yaitu Allah, lalu oleh gereja dibalik Allah kami satu yaitu Bapa. Makanya sampai sekarang semua gereja nyembah Bapa. Tidak pernah ada Bapa disembah. Yang membuat kita ke neraka bukan dosa, tapi tidak beriman. Zaman Musa sampai Maleaki berimannya kepada Yahweh. Yahweh itu siapa? Yesus juga, nama sebutan untuk Yesus. Zaman Adam sampai Musa harus beriman ke siapa? Yahweh. Zaman sekarang harus beriman ke siapa? Yesus. Allah itu nggak pernah ganti. Allah sebelum segala masa, sekarang selama-lamanya itu Yesus. Nggak pernah diselingi oleh Bapa, nggak pernah. Itu ngarangnya gereja-gereja. Allah segala masa, ya, dari sebelum segala sesuatu ada, Allah itu Yesus. Ya, Kolose 1 ayat 16 Anda baca coba, ya. Sebelum segala sesuatu ada ini, yang menciptakan surga siapa? Yesus. Yang ciptain malaikat siapa? Ternyata Yesus. Ternyata Allah itu sudah punya nama Yesus dari sebelum segala abad. Makanya nama di atas segala nama, Yesus itu. Baru dinyatakan ketika lahir. Oh, namanya Yesus. Lalu di surga ada siapa? Di surga ada Allah. Namanya Yesus juga dari dulu. Dari sebelum segala abad. Nama Allah itu sudah Yesus. Ya, jadi bukan sekarang aja nyembah Allah itu harus Yesus, bukan sekarang aja, sejak dari sebelum segala abad. Ya, karena ada ayatnya, Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita Yesus Kristus, Tuhan kita, segala kemuliaan, segala kuasa, hormat, kemuliaan kepada Dia. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tuh, ya. Jadi saya ulang, ke neraka bukan karena dosa, tetapi karena tidak beriman. Sebab semua orang pasti berdosa. Di era sekarang kita dapat yang namanya kasih karunia, Roma 3 ayat 24. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba akan putih seperti salju dan bulu domba. Syaratnya bukan dosa yang mendatangkan maut. Wah, kalau dosa yang mendatangkan maut tidak diampuni. Apa itu? Murtad, bunuh diri, dan menghujat Roh Kudus. Anda yang masih menyembah Bapa, tak kasih tahu, kamu menghujat Roh Kudus. Diampuni enggak? Enggak. Sekarang maupun selama-lamanya enggak akan diampuni. Anda pikir Anda hehehe gitu? Jadi Kristen puluhan tahun, tenang aja penyembah Bapa. Tak kasih tahu Anda menghujat Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya, tidak akan diampuni, nggak main-main loh, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi saya selalu memberitakan kebenaran ini back to the Bible ya. Ya, jadi orang itu masuk neraka bukan karena dosa, tapi karena tidak beriman. Ya. Kain ke neraka karena tidak beriman, bukan karena soal persembahan, bukan. Sodom Gomora ditunggang balikkan, dihancurkan karena tidak ditemukan 10 orang beriman aja nggak ditemukan. Bukan soal LGBT. Ya waktu itu dosa nggak diperhitungkan di era Sodom Gomora. Nggak diperhitungkan dosanya. Ya. Tetapi karena tidak ada orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh. Ya. Saul kenapa tidak berkenan Tuhan? Kepada Tuhan karena tidak beriman. Daud walaupun dosanya banyak, itu dosa sekali Daud itu ya, sampai ngambil bininya si Batseba segala itu ya. Salomo gimana nggak kurang dosa,
istrinya aja 1000, ya. Tapi tidak bergeser imannya, ya nanti dapat anugerah. Makanya meskipun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba, akan putih seperti salju dan bulu domba dengan anugerah. Dosa kita itu akan dibenarkan, diampuni. Roma 3 ayat 24. Di era sekarang seperti itu, asal jangan dosa maut, yaitu murtad, menghujat Roh Kudus, dan bunuh diri. Ya, jangan dikira Anda rajin ke gereja ya toh. Tuhan Yesus yang kamu jadikan Allah siapa? Bapa. Kamu menghujat Roh Kudus nggak diampuni. Ngerti? Jadi orang ke neraka itu bukan karena dosa, tapi karena tidak beriman. Clear? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.